صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه. فإن قلت فما ذكرته يقتضي أن تسرع النار إليه عقب موته فما باله يؤخر إلى يوم القيامة ويمهل طول هذه المدة. فما باله يؤخر إلى يوم القيامة ويمهل طول هذه المدة. فاعلم أن كل من أنكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن نور الله تعالى وعن نور القرآن ونور الإيمان. بل الصحيح عند ذوي الأبصار ما صحت به الأخبار وهو أن القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وأنه قد يفتح إلى قبر المعذب 70 بابا من الجحيم كما وردت به الأخبار، فلا تفارقه روحه إلا وقد نزل به البلاء إن كان قد شكي بسوء الخاتمة. وإنما تختلف أصناف العذاب باختلاف الأوقات، فيكون سؤال منكر ونكر عند الوضع في القبر والتعذيب بعده ثم المناقشات في الحساب والابتضاء على ملأ من الأشهاد في القيامة ثم بعد ذلك خطر الصراط وهوان الزبانية إلى آخر ما وردت به الأخبار. فلا يزال الشقي مترددا في جميع أحواله بين أصناف العذاب وهو في جملة الأحوال معذب إلا أن يتغمده الله برحمته إلى آخره. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Dan apabila kamu berkata yang kamu sebutkan itu menuntut bahwa neraka itu dipercepat kepadanya sesudah ia meninggal, maka bagaimana keadaannya diakhirkannya sampai hari kiamat dan ditangguhkan selama waktu itu. Dalam keterangan yang lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah itu terbimbing daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang terbimbing dari Allah itu akan diazab di dalam kuburnya. Nah, dari keterangan itu dipaham bahwa neraka itu disegerakan, dipercepat kepada orang itu karena dalam kubur sudah menerima azab. Dari keterangan beliau bahwa neraka itu dipercepat kepadanya. Lalu bagaimana di akhirat nanti neraka itu bagi orang tersebut, dan untuk apa ditangguhkan sampai menunggu hari kiamat? Nah, Imam Ghazali menjawab, maka ketahuilah bahwasanya setiap orang yang mengingkari azab kubur, maka orang itu adalah ahli bid'ah. Kalau kita kada percaya dengan azab kubur, maka kita adalah penganut paham bid'ah.
yang terhalang dari cahaya Allah dan cahaya Al-Quran, dan terhalang pula dari cahaya iman. Karena banyak hadis yang menerangkan tentang adanya azab kubur itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita selalu berdoa di dalam sembahyang di tasyahud akhir dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, itu doa diajarkan kepada kita, menunjukkan bahwa azab kubur itu memang ada. Bila kita kada percaya dengan adanya azab kubur, maka kita terhalang daripada cahaya Al-Quran, terhalang daripada cahaya Allah, terhalang daripada cahaya iman. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan dengan sahabat, lalu beliau lewat di pekuburan, dan beliau menyatakan bahwa dua kubur ini sedang disiksa orang di dalamnya. Nah, Nabi kita mengatakan bahwa orang yang di dalam dua kubur ini disiksa. Dia disiksa bukanlah suatu hal yang besar. Yang satu karena tidak hati-hati di dalam qada hajat sehingga najisnya kemana-mana. Sedangkan yang kedua disiksa di dalam kubur karena dia suka anjur atar. Nah, itu hadis menunjukkan bahwa azab kubur memang ada bagi orang-orang yang tertentu tadi. Bahkan yang benar menurut orang-orang yang mempunyai mata hati adalah sesuatu yang sahih dengannya hadis-hadis, yaitu bahwa sesungguhnya kubur itu ada kalanya lubang dari lubang-lubang neraka, atau kubur itu satu taman dari taman-taman surga. Kubur yang kita lihat itu, di dalam kubur itu bisa jurang neraka, bisa kubur yang kita lihat itu di dalamnya adalah taman surga. Biasa orang membaca doa haul, doa tahlil, doa menyeratus. Nah, termasuk didoakan Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya, kubur yang diaruhi ini siapa? Bulan bin Bulan. Jadikanlah kuburnya itu satu taman dari taman-taman surga, dan jangan engkau jadikan ya Allah kuburnya itu satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Hadis yang sahih, hadis-hadis yang banyak menunjukkan bahwa kubur itu bisa merupakan lubang dari lubangnya neraka atau taman dari tamannya surga. Dan kadang-kadang dibukakan kepada kubur orang yang disiksa 70 pintu dari neraka jahim. Nah, kadang-kadang sewaktu-waktu bisa dibukakan, karena kubur orang yang jahat ini itu tembusannya ke neraka, ngarannya gini, lubang dari lubang-lubang neraka. Jadi sewaktu-waktu bisa dibukakan pintu neraka itu, sehingga panasnya api neraka dirasakan oleh yang dalam kubur itu.
Nah demikian pula surga, kubur yang merupakan taman surga itu kadang-kadang dibukakan pintu surga, maka orang yang dalam kubur itu pun merasakan kenikmatan, wewangian dan lainnya daripada surga itu, karena ini taman dari taman-taman surga. Sebagaimana diterangkan oleh beberapa hadis, maka seseorang itu tidak berpisah dengan ruhnya, melainkan telah diturunkan kepadanya cobaan jika ia orang celaka dengan su'ul khatimah. Di dalam Tazkirah Al-Qurtubi disebutkan bahwa begitu manusia dicabut ruhnya oleh malaikat maut Israel, dicabut, jika roh itu roh baik, maka yang menyambutnya adalah malaikat yang bernama Salsail. Nah, malaikat Salsail yang menyambutnya, naik dibawa ke langit pertama, disambut oleh orang-orang malaikat di langit pertama, dikenalkan ke langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Rohnya itu dibawa oleh Salsail tadi dan diramaikan oleh orang-orang langit, disambut dengan gembira, karena ini adalah roh orang yang berzikir kepada Allah, ini roh orang yang taat kepada Allah. Nah, sesudah roh ini menghadap Allah, diterima dengan baik oleh Allah, lalu roh ini disuruh untuk diistirahatkan di sebuah tempat di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu untuk orang-orang yang matinya dalam keadaan husnul khatimah. Apabila orang tersebut matinya dalam keadaan jahat, dalam keadaan su'ul khatimah, setelah dicabut oleh Israel, diserahkan kepada malaikat yang bernama Dakyail. Dakyail ini khusus malaikat yang menyambut roh jahat, roh orang-orang yang suka maksiat kepada Allah, roh orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dibawa naik oleh Dakyail, roh jahat ini, roh yang fasik ini. Begitu sampai di langit pertama, ditolak oleh langit pertama, kada diperkenankan. Nah, dari langit pertama roh itu dilemparkan ke bumi, terjun bebas. Terjun bebas dari langit pertama sampai ke bumi. Sampai di bumi disambut oleh malaikat yang bernama Zabaniyah, dihempaskan oleh malaikat Zabaniyah sehingga roh itu sampai di bawah bumi. Ada tempat yang namanya Sijin, itu kumpulan roh-roh orang yang jahat, kumpulan roh-roh orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sejak itu roh berada di dalam Sijin, sedangkan jasadnya berada di kubur, itu roh dengan jasadnya selalu berhubungan, selalu berhubungan. Walaupun dia tidak menyatu saat itu dengan tubuh, tetapi masih ada hubungan. Satu sama lain masih merasakan, andai kata itu nikmat atau itu azab Allah. Dan hanya saja berbeda macam-macam azab dengan sebab berbedanya waktu. Waktu dikubur lain azabnya, waktu ditanya Munkar Nakir lain azabnya, waktu selesai ditanya Munkar Nakir lain lagi azabnya. Dan hanya saja berbeda macam-macam azab dengan sebab berbedanya waktu. Maka adalah pertanyaan Munkar dan Nakir ketika si mayit diletakkan di dalam kubur. Bagi orang-orang yang jahat, yang su'ul khatimah tadi,
munkar nakir itu sudah merupakan azab. Dia datang dengan keras, dia datang dengan penuh kemarahan, dia menanyakan berbagai macam pertanyaan dengan ancaman. Nah, jadi bagi orang yang jahat, orang yang fasik ini, munkar nakir itu sudah merupakan azab bagi dirinya. Ditanya di dalam kubur, jelas sudah dia kada akan bisa menjawab pertanyaan munkar nakir itu kalau orang yang matinya su'ul khatimah. Orang yang su'ul khatimah di dalam kubur sudah nyata kada akan bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, dan diazab sesudahnya karena kada kau menjawab pertanyaan munkar nakir, otomatis diazab. Nah, ini semuaan adalah bagian daripada neraka. Neraka itu bukan hanya api, pukulan dengan gada ada di neraka, binatang-binatang buas yang menerkam ada. Jadi neraka itu bukan hanya api, bahkan di dalam neraka itu ada tempat yang sangat dingin. Bila masuk ke situ pasti beku. Dalam neraka ada tempat yang dinginnya kada kalau dikisahkan kayak apa dinginnya. Jadi kumpulan-kumpulan azab, kumpulan-kumpulan yang kada nyaman itu berada di dalam neraka. Kemudian diteliti pada waktu dihisab. Ini bagian dari azab. Kemudian diteliti pada waktu dihisab. Siapapun, Rasulullah menjelaskan man itu artinya siapapun, nukisa diteliti bil hisab, pada hisab, halaka dia pasti binasa. Siapapun yang dihisab Allah dengan hisab yang teliti, dengan hisab yang sulit, maka pasti orang itu akan kada lulus, pasti celaka. Nah, hisab yang sulit itu bagian dari azab juga. Satu persatu nikmat ditanya oleh Allah, dari mana dapat, kemana menggunakan, untuk apa digunakan. Satu persatu nikmat dicari oleh Allah, ditakuni. Nah, bila kita macam itu, tuh alamat sudah kada lulus, alamat sudah kada lulus. Sembahyang diperiksa satu persatu, bagaimana takbirnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana khusyuknya, nukisa bila hisab. Nah, itu bagian dari azab. Siapapun bila mana hisabnya itu diteliti dengan demikian, pasti dia akan binasa. Riwayat lain mengatakan udziba, pasti dia akan diazab. Dan dipermalukan di hadapan orang banyak daripada saksi-saksi hari kiamat. Ini bagian azab juga. Kita dipermalukan Allah di hari kiamat di depan para saksi-saksi yang miliaran itu manusianya. Apabila kita melakukan maksiat kita lakukan dengan terang-terangan, dengan kebanggaan. Nah, nanti orang ini kalau tidak tobat, dia di akhirat akan dipermalukan Allah sebagaimana dia menghina hukum Allah di dunia. Kan orang maksiat terang-terangan itu merimihkan Allah. Orang yang maksiat bangga dengan maksiat itu merimihkan hukum Allah. Itu balasannya di akhirat, Allah permalukan dia di hadapan seluruh manusia. Nah, itu azab Allah.
Azab bukan hanya tamparan, pukulan, dipermalukan, itu pun bagian daripada azab Allah. Orang yang berbuat maksiat tapi nya kada mau di orang banyak, hanya berbuat maksiat bersembunyi. Nah, ini orang kalaupun dihisap oleh Allah, Allah pun secara sembunyi menghisapnya. Dimasukkan orang ini ke suatu tempat rahasia di padang mahsyar yang kada diketahui oleh orang-orang sekitarnya. Disitulah Allah menghisap dia. Nah, kalau orang itu berbuat maksiat sembunyi, takutan ketahuan orang, supan maksiat sorangan. Nah, ini kada puasa, bulan puasa cuma kada mau bertampil ke orang banyak, berukut minum di tengah pasar, padahal kalau wadah dalam kamar makan sorangannya. Nah, di akhirat dihisap demikian juga. Allah akan lebih memperhatikan, lebih menyelamatkan dia. Dan dipermalukan di hadapan orang banyak daripada saksi-saksi hari kiamat. Makin banyak orang melihat kita berbuat maksiat, makin banyak nantinya di akhirat orang yang jadi saksinya. Termasuk doa yang diajarkan para nabi, wala tabdahna baina yadaik ya rabbal alamin. Jangan engkau permalukan kami di hadapan engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Nah, termasuk doa buat kita jangan sampai dipermalukan Allah di akhirat itu, karena itu bagian dari siksa. Kemudian sesudah itu bahayanya berjalan di titian, di siratal mustaqim itu yang dikisahkan bagaimana halusnya titian itu, bagaimana tajamnya titian itu. Di bawahnya ada neraka jahanam yang menunggu. Sebagian manusia ada yang lewat siratal mustaqim seperti kilat, ada yang seperti angin kencang, ada seperti berkuda, ada seperti beunta, ada yang berjalan kaki, ada yang bakayukot. Banu sambarnya oleh api, banu sambarnya oleh api. Nah, itu adalah bagian daripada siksa. Dan huru haranya malaikat zabaniyah sampai akhir apa yang diterangkan dalam hadis-hadis. Maka orang yang celaka, orang yang matinya su'ul khatimah tadi senantiasa berbulak-balik silih berganti pada semua keadaannya di antara macam-macam siksaan, dan dia berada pada sejumlah keadaan-keadaan disiksa kecuali bila mana Allah Ta'ala melindungi dengan rahmatnya. Nah, jadi artinya bahwa azab kubur itu bukan artinya itu menyegerakan neraka kepada orang tersebut, bukan. Memang azab itu selalu ada bagi orang yang mati su'ul khatimah, namun azabnya berbeda-beda sesuai dengan waktunya. Di dalam kubur azabnya ini ada munkar nakir, pukulan munkar nakir dan sebagainya tadi. Janganlah kamu mengira bahwa tempat iman itu tidak dimakan oleh tanah. Bahkan tanah itu memakan semua anggota badan dan mencerai-beraikannya sampai tiba kepastian waktunya. Maka berkumpullah bagian-bagian tubuh yang terpisah-pisah dan dikembalikan kepadanya roh sebagai tempat iman. Dan roh itu sejak waktu meninggal sampai waktu dikembalikannya, ada kalanya dalam perut burung hijau yang digantungkan di bawah aras jika roh itu beruntung. Sudah dicabut roh ini, rohnya roh beruntung, naik ke atas tadi berjumpa dengan Allah, setelah itu diistirahatkan di bawah aras Allah.
Dan ada kalanya atas keadaan yang bertentangan dengan keadaan ini bila roh itu celaka. Nah, bila roh itu jahat, jangankan naik ke atas, kalangan pertama sudah ditolak dan dihempaskan ke bumi. Nah, kita mohon pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu bertanya apakah sebab yang membawa seseorang itu kepada su'ul khatimah, apa-apa penyebabnya yang membuat orang itu mati dalam keadaan celaka, maka ketahuilah bahwasanya sebab-sebab hal ini tidak mungkin menghitungnya secara terperinci. Karena setiap maksiat yang kita lakukan dengan terus-menerus itu berpotensi membawa kepada su'ul khatimah. Maksiat apakah yang secara terus-menerus kita lakukan itu berpotensi membawa kepada su'ul khatimah, kepada jahat kesudahan. Ini kalau dihitung satu persatu sangat tidak mungkin di dalam kitab ini. Akan tetapi dapat memberikan isyarat kepada perkumpulannya. Nah, jumlahnya, garis besarnya. Adapun akhir hidup atas keraguan dengan Allah, keraguan dengan sifat Allah, dan ingkar, lebih daripada ragu-ragu lagi, maka itu terbatas sebabnya pada dua perkara. Pertama, tergambar akhir hidup itu serta sempurnanya wara, zuhud, dan sempurna kebaikan dalam amal perbuatan. Seperti orang yang berbuat bid'ah yang zuhud, maka akibatnya itu membahayakan sekali, sekalipun amal-amal perbuatannya baik. Orangnya ini wara, orangnya ini zuhud, orangnya ini ahli ibadat, tetapi orang ini ada i'tikad, walaupun hanya satu yang i'tikadnya itu keliru, salah. Nah, ini merupakan sebab yang sangat besar yang mengakibatkan dia di akhir hayat timbul keraguan atau ingkar kepada Allah. Nah, padahal orangnya ini ahli ibadat, orangnya takwa, zuhud, wara lagi, tapi ini ada mengiktikadkan sesuatu kepada Allah, menetapkan sesuatu kepada Allah yang Allah itu kada pantas disifatkan dengan itu sifat. Nah, ini yang membahayakan. Nah, oleh karena itu para ulama dari berbagai macam generasi, mulai ulama dari masa tabi'in, ulama tabi'it tabi'in, sampai ulama-ulama ahlu sunnah yang sekarang, mereka selalu memperbaharui di dalam kitab-kitab karangan mereka bagaimana yang sebenarnya i'tikad ahlu sunnah wal jamaah itu. Selalu diterangkan di permulaan kitab. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada i'tikad ahlu sunnah macam ini, Allah tuh ka itu, ka ini, supaya kita jangan keliru, jangan sampai meletakkan sesuatu pada Allah yang Allah maha suci dari sesuatu itu. Nah, karena kalau kita sudah mengiktikadkan sesuatu yang salah kepada Allah, walaupun hanya satu, walaupun kita zuhud, walaupun kita wara, walaupun kita ahli ibadah, tetap itu akan membahayakan kita di akhir hayat dengan keraguan-raguan dan keingkaran kepada Allah.
dan tidaklah yang aku maksudkan itu bermazhab, maka aku berkata itu bid'ah. Penjelasannya itu akan panjang, pembicaraan tentang hal itu. Akan tetapi yang aku maksudkan dengan bid'ah adalah jika seseorang mengiktikadkan tentang zat Allah, sifatnya dan perbuatannya itu bertentangan dengan yang benar, maka ia mengiktikadkan atas yang bertentangan dengan yang benar itu. Ada kalanya dengan pendapatnya, ini orangnya kepintaran, bisi utak sehingga mengutak atik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala digambarkannya kayak apakah Allah Ta'ala itu, sehingga menetapkan kepada Allah sesuatu yang Allah itu mustahil bersifat seperti itu. Ini bukan umpat orang, ini bukan mazhab anu kada. Pemikirannya seorang timbul Allah tuh demikian, Allah kayak ini, padahal salah. Nah, pemikirannya dan pandangan yang demikian ia berdebat dengan musuhnya, dan atas yang demikian ia berpegang, dan dengan demikian ia tertipu. Kalau tahu salah dalam pemikirannya itu bujur, Allah tuh nangka ini, Allah itu nangka itu. Nah, padahal sebujurnya kada dipertahankannya pendapatnya itu. Nah, sampai kena inya mati, disitulah timbul akhirnya keraguan-raguannya, keingkarannya, mengakibatkan inya mati dalam keadaan tidak membawa iman, tidak membawa akidah yang benar. Nah, jadi amal ibadah yang lain-lain itu kada mempengaruhi lagi, kada berguna lagi. Karena macam wara, zuhud, ahli sembahyang, ahli salawat, ahli zikir itu ibadah-ibadah puru'iyah, ibadah-ibadah cabang. Sedangkan i'tikad terhadap Allah itu pokok. Nah, bila pokok ini salah, kayak apa aja cabang ini baiknya, kada jadi baik lagi. Kada jadi baik lagi karena pokoknya sudah salah. Makanya ada sedikit para ulama-ulama kita mengarang kitab tuh. Ada mereka mengarang kitab apa ngarannya Wallah. Nah, dialah Allah. Nah, di situ kayak apa menjelaskan supaya kita bujur memaham tentang Allah tuh macam apa, jangan keliru. Nah, karena banyak timbul pikiran-pikiran di kepala kita nih. Ada membayangkan Allah tuh kayak raja, kayak apa? Karena kalau dibayang-bayangkan angka itu. Jadi mesti mengaji bujur, menuntut bujur bagaimana i'tikad yang benar menurut ahlu sunnah wal jamaah tentang zat Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah. Karena itu pokok. Kalau itu selamat, kita mati walaupun kita banyak membawa dosa, walaupun masuk neraka, tapi ada harapan keluar dari neraka. Walaupun beribu-ribu tahun dalam neraka, tapi ada harapan keluar neraka. Tapi kalau i'tikad kita nang salah, i'tikad nang salah, bagaimanapun amal baik kita akan mati dalam keadaan kafir dan kada ada harapan lagi keluar dari dalam neraka itu. Karena kesalahannya di batangnya, di pohon, di pokoknya, yaitu i'tikad tadi. Nah, sifat 20 itu termasuk bagian daripada yang perlu kita pelajari, perlu kita pahami, perlu kita i'tikadkan. Sifat 20 sebutin kita salah semuaan jadinya. Sebutin dari 20 salah meyakini, salah memaham di antara sifat 20, sebutin sifat. Nah, semuaan jadi terbakar. Ke-19-nya umpat terbakar juga. Dan ada kalanya ia mengambil dengan taklid dari orang yang demikian itu keadaannya. Ini nambah mazhab. Yang tadi memikirkan seorang tentang Allah, zatnya, sifatnya, apalnya. Dikiranya pikirannya bujur, kada tahu salah. Ada ini kada. Ini umpat mazhab yang diumpatinya ini mazhabnya mazhab yang salah. Nah, dan ada kalanya ia mengambil dengan taklid, mengikut dari orang yang demikian itu keadaannya,
maka apabila telah mendekati mati dan tampak baginya ubun-ubun malaikatul maut dan berbulak-balik hati dengan sesuatu yang ada padanya, kadang-kadang terbuka pula baginya dalam keadaan sakaratul maut, batalnya apa yang ia etikatkan karena jahil. Keadaan menghadapi mati itu adalah keadaan terbukanya tutup penghalang dan permulaan sakaratnya itu daripadanya. Maka kadang-kadang terbuka dengannya sebagian perkara. Maka bila batal padanya apa yang ia etikatkan, dan sedangkan ia telah berketetapan hati dan meyakini pada dirinya, niscaya ia tidak menyangka dengan dirinya bahwa dirinya itu tersalah dalam etikatnya ini khususnya, karena ia bersandar tentang hal ini kepada pendapatnya yang rusak dan akalnya yang kurang. Bahkan ia menyangka bahwa semua yang dietikatkannya itu tidak ada asal baginya, karena tidak ada padanya perbedaan antara imannya kepada Allah dan Rasulnya dan akidah-akidah lainnya yang benar dengan i'tikadnya yang rusak. Maka terbukanya sebagian i'tikadnya yang dari jahil menjadi sebab batalnya i'tikadnya yang lain, atau keraguannya pada i'tikad itu. Maka jika bertepatan keluar ruhnya dalam keadaan ini sebelum ia menetapkan dan kembali ke asal iman, niscaya ia diakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah dan keluar ruhnya atas syirik. Semoga Allah melindungi kita dari syirik. Contohnya sifat 20. Sifat 20, ada 20 sifat. Sabuting inya salah, sabuting salah 19 itu padahal bujur, cuma lagi inya hidup perasaannya asa bujur aja semuaan ke 20-nya itu, perasaannya asa bujur ke 20-nya, padahal sabutingnya salah dalam 20 sifat itu. Setiap orang hendak mati, di waktu hadir malaikat maut itu semua hijab terbuka. Kalau kita ahli neraka, neraka kelihatan. Kalau kita bakal masuk surga, surga kelihatan. Apa yang kita etikatkan nang bujur, bujur kelihatan. Apa yang kita etikat nang salah, salah kelihatan. Nah, jadi 19 etikat nang bujur, satu nang salah. Begitu ditampayakan kawan inya, satu salah etikat-ikan. Nah, salah. Lalu marimbit barangkali jadinya 19 salah juga ampunnya ini. Nah, timbul keraguan-raguan ke 19-nya itu inya, karena yang pertama sudah bedakan salah. Akhirnya apa? Batal semua etikatnya gara-gara sebutin yang salah tadi. Nah, ini kada tahu dalam hidup yang mana yang bujur, yang mana yang salah, karena mengulah seorang. Dikiranya sama aja yang bujur lawan yang salah itu. Nah, nyatanya 19 nang bujur, cuma satu nang salah. Ini salah masalah wujud umpamanya, nang lainnya bujur. Perkiraannya bujur aja semuaan. Nah, begitu inya sakaratul maut diperlihatkan i'tikad nang salah, i'tikad ikan wujud itu salah. Nah, lalu perasaan hatinya marimbit laluan, barangkali 19 jadi salah juga ampun kuning. Lalu timbul keraguan-raguan terhadap ke-19-nya itu. Nah, karena ragu-ragu, sedangkan i'tikad kada boleh ragu-ragu. Karena keraguan-raguannya itu terhadap 19 ini, jadi ke-20-nya itu batal. Nah, itu yang menyebabkan dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi i'tikad kepada Allah bukan hal yang main-main, bukan hal yang kita pelajari sembarangan, mesti dengan bujur-bujur dan tekun-tekun memahami dan menghayatinya, karena inilah modal untuk keselamatan pertama menjelang sakaratul maut itu. Itulah
itulah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun, surat Az-Zumar. Artinya, dan jelaslah bagi mereka siksaan dari Allah yang tidak mereka perkirakan. Karena menyangka-nyangka inya sekalinya salah ya tiket mewujud itu dikiranya bujur ya sudah. Nah, cuma karena inya maulah seorang atau inya bermazhab kepada mazhab yang salah. Dan dengan firman-Nya Allah, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Artinya, katakanlah, apakah kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, paling rugi amal-amalnya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa Allah berbuat sebaik-baiknya. Inya menyangka Tuhan tuh berbuat baik lawan inya, karena inya sembahyang, karena inya puasa, karena inya berzikir, karena inya macam-macam. Inya menyangka kena mati pacang nyaman, padahal ada satu i'tikad kepada Allah yang inya keliru. Nah, dan sebagaimana kadang-kadang terbuka dalam tidur, dalam mimpi, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Demikian itu karena ringannya kesibukan dunia dari hati. Dan demikian pula kadang-kadang terbuka pada sakaratul maut sebagian perkaranya. Karena kesibukan-kesibukan dunia dan keinginan-keinginan badan itulah yang mencegah hati dari melihat ke alam malakut. Maka ia dapat melihat apa yang ada pada Lauhul Mahfuz, agar terbuka baginya perkara-perkara yang sebenarnya. Maka contoh keadaan seperti ini menjadi sebab bagi terbuka kasab, dan adalah kasab itu menjadi sebab keraguan dalam i'tikad lainnya. Begitu inya kasab terbuka, ternyata i'tikad itu salah, timbul di hatinya ragu-ragu, barangkali yang lainnya salah semuaan. Nah, padahal kada tentu, karena cuma melihat, karena inya kasab terbuka bahwa satu i'tikadnya salah, akhirnya merimbit, yang lain-lainnya pun dikiranya salah kayak itu juga. Nah, jadi artinya dalam hal zat Allah, dalam hal sifat Allah, dalam hal af'al perbuatan Allah, itu kita jangan sekali-kali menyimpang atau berbisa-bisa seorang daripada apa-apa yang diterangkan oleh Nabi dan para sahabat serta salafus salih yang terdahulu itu. Nah, kemudian barang siapa yang mengiktikadkan pada Allah Ta'ala